Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa mengikuti kuliah online. Ini melanjutkan materi sebelumnya tentang hak tanggungan. Ya. Jadi prinsipnya hak tanggungan saya sampaikan bahwa hak tanggungan adalah merupakan utang piutang dengan jaminan tanah atau hal-hal yang berhubungan dengan tanah. Ini saya sampaikan, kalau kemarin saya sampaikan tentang pengertian, kemudian prinsip dasar atau asas daripada hak tanggungan. Ini saya sampaikan tentang ciri-ciri dan sifat daripada tanggungan, nanti kemudian mekanisme dan hapusnya hak tanggungan. Memang nanti ketika berbicara ciri-ciri atau sifat hak tanggungan nanti itu memang ada titik singgung dengan asas dalam hak tanggungan, karena memang ini ada persinggungan memang. Jadi tidak berdiri sendiri, ya, Nah, sebelum saya menyampaikan ciri atau asas, perlu saya sampaikan tentang mekanisme, ya, mekanisme daripada atau proses terjadinya hak tanggungan, ya, hak tanggungan atau prosedurnya. Ya, mengingatkan kemarin saya sampaikan bahwa yang namanya hak tanggungan itu, ya, sifatnya adalah asesor, ya. Artinya ada tidaknya hak tanggungan itu ditentukan oleh perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang piutang. Nah, mekanismenya adalah, jadi yang pertama tentu akan ada yang namanya perjanjian utang piutang antara pihak debitur dengan pihak kreditur. Kalau itu pihak krediturnya adalah perbankan, ya berarti kita sebagai pihak perbankan, atau kalau itu krediturnya adalah pihak finance, ya kemudian jasa keuangan atau finance, debiturnya adalah orang yang mengajukan permohonan utang. Nah, setelah ada kesepakatan antara pihak, katakanlah debitur dan kreditur, maka nanti akan ada yang namanya SKMHT, namanya surat kuasa membebankan hak tanggungan. Surat kuasa ini sifatnya mutlak, ya, artinya tidak dapat tarik kembali, ya. Jadi setelah kita mengajukan permohonan, kita ada SKMHT, tidak sebagaimana surat kuasa yang pada umumnya, tapi ini sifatnya mutlak, ya, karena memang nanti kalau ini dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan perlindungan kepada pihak kreditur, ya, terhadap para debitur yang nakal tentunya. Ya. Namun kadang orang kalau mengajukan persyaratan di perbankan atau di perusahaan finance, biasanya tidak pernah membaca itu. Jadi yang penting utangnya berapa, jaminannya apa, selesai tanda tangan, pulang. Ya, pulang. Tapi sebenarnya itu ada persyaratan khusus yang memang harus dipenuhi oleh para pihak. Jadi SKMHT itu nanti yang pertama lah. SKMHT itu nanti akan dijadikan sebagai dasar untuk membuat APHT, ya, akta pemberian hak tanggungan. Jadi tadi saya ulangi, ketika utang piutang itu dengan jaminan tanah, maka bisa tanah bersertifikat, bisa juga tanah yang belum bersertifikat. Tentu ada plus minusnya, ya, di dalam pelaksanaannya. Nah, ketika nanti SKMHT kemudian dijadikan dasar sebagai APHT, maka kemudian nanti ini akan didaftarkan, akan terbit yang namanya sertifikat hak tanggungan. Nah, maka karena sudah ada sertifikat hak tanggungan, ini tentu mempunyai kekuatan yang eksekutorial. Karena hak tanggungan itu ada irah-irah, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga kekuatan daripada hak tanggungan itu kedudukannya adalah sama dengan putusan pengadilan. Jadi itu tahapan atau mekanisme, ya, mekanisme. Ya, cuman kadang-kadang orang itu ketika
mengajukan permohonan di dalam perbankan, ya, perbankan itu kadang memang tidak melihat apa persyaratan dan sebagainya, tidak, tetapi mereka mengajukan saja, tapi tahapannya nanti akan terbit seperti itu, ya, seperti itu. Ya. Setelah prosedur akan saya sampaikan tentang yang namanya sifat, ya, sifat daripada atau ciri atau sifat daripada hak tanggungan. Ya. Apa itu ciri atau sifat hak tanggungan? Nah, tadi saya sampaikan hampir sama dengan asas tadi. Yang pertama adalah hak didahulukan. Ya. Nanti bisa dibaca dalam pasal 1, ya, pasal 1 ketentuan umum, ya, dan umum atau droit de préférence, ya, preference. Hak didahulukan dari kreditur-kreditur lain, artinya kalau dalam kan istilahnya ada debitur preference dan kreditur konkuren, ya. Kalau dalam istilah dunia bisnis itu. Nah, maka ketika kita menjaminkan dengan hak tanggungan, maka pihak kreditur punya hak didahulukan untuk apa? Untuk pelunasan atas utang-utang dari debitur. Itu cirinya dari hak tanggungan. Yang kedua, hak tanggungan ini akan selalu mengikuti atau melekat di mana objek itu berada. Jadi dia akan melekat pada yang namanya hak kebendaannya, ya. Kemudian ciri berikutnya, nanti itu yang hak kebendahan bisa dibaca kalau dalam undang-undang itu dalam pasal 7, nanti dicek aja nanti undang-undang 496 maksudnya. Kemudian kalau berikutnya adalah harus memenuhi asas spesialitas dan asas publisitas. Nanti baca dalam pasal 11, pasal 13, ya kan. Artinya begini. Untuk bisa menjadi hak tanggungan itu ada kewajiban untuk didaftarkan. Tujuannya apa? Untuk memenuhi asas publisitas agar pihak ketiga mengetahui. Nah, pada waktu pendaftaran itu diwajibkan ada asas spesialitas, artinya luasnya, lokasinya, batas-batasnya, jenis tanahnya. Itu harus dipahami, ya, dijelaskan secara rigid, ya, rigid, agar tidak terjadi error in persona, ya. Nah, kemudian ketika hak tanggungan itu sudah ada, sudah terjadi, maka cirinya, sifatnya adalah mudah dieksekusi, ya, eksekusinya gampang maksudnya, ya. Pernah saya sampaikan, dalam hal tidak bisa melunasinya utang, maka tidak berarti kemudian bisa beralih, ya, perhatian begitu. Nah, maksudnya begini, ketika debitur tidak mampu atau one prestasi, ingkar janji, tidak bisa melunasi utang-utangnya kepada kreditur, maka debitur tadi itu, objeknya, itu dapat dilakukan lelang umum, ya. Ya bisa namanya di KPKNL, silahkan aja nanti yang pihak akan mengajukan di permohonan untuk lelang, nanti semua orang bisa mengikuti, ya. Ya. Namun demikian bisa juga di dalam pelepasan hak tadi itu dilakukan pelepasan hak atau jual beli di bawah tangan, boleh, ya. Nanti bisa dilihat dalam pasal 20, ya, ayat 2 khususnya. Jadi misalnya begini, debitur dia tidak mampu melunasi utang-utangnya, ya, jatuh panjang, ya kan. Dia berpikir daripada nanti dilelang, karena bank itu pihak kreditur punya hak didahulukan untuk melakukan lelang, ya, untuk pelunasan utang-utangnya, maka daripada begitu bisa jadi debitur tadi melakukan jual beli di bawah tangan, tentu dengan seizin pihak kreditur, ya. Tidak bisa kemudian tiba-tiba tak jual, tidak bisa begitu, nanti kan menyulitkan sendiri. Jadi atas izin kreditur dijual di bawah tangan, silakan. Nanti uangnya digunakan untuk
pelunasan terhadap utang-utangnya. Ya tentu ada, misalkan ada sisanya begitu, ya nanti akan kembali kepada debitur. Nanti dia akan kena biaya-biaya yang ditentukan oleh pihak kreditur, ini kesepakatan. Tetapi prinsipnya dia bisa dilakukan, katakanlah penjualan baik melalui lelang atau melalui di bawah tangan. Dan ciri berikutnya, ini tidak masuk dalam daftar budel kepailitan. Kenapa tidak masuk? Karena sudah masuk hak tanggungan tadi itu. Ya, kecuali kalau dalam kasus-kasus lain, ya, nanti tentang kepailitan ini nanti ada undang-undang tersendiri tentang kepailitan. Biasanya dalam kreditur konkuren biasanya itu memang terjadi masuk harta budel kepailitan. Tetapi kalau dalam hak tanggungan tidak. Karena apa? Karena pihak kreditur sudah punya hak untuk diutamakan atau didahulukan terhadap pelunasan daripada utang-utangnya, ya, di piutang dari pihak kreditur maksud saya, ya, kreditur maksud saya. Nah, kemudian sekarang hapusnya hak tanggungan. Kapan itu hapusnya hak tanggungan? Ya. 1. Hapusnya hak tanggungan adalah karena hapusnya piutang. Jelas. Mengapa demikian? Karena hak tanggungan itu sifatnya asesor. Ada perjanjian pokok. Apa itu utang piutang? Maka ketika utang piutang itu sudah lunas, sudah diselesaikan, maka otomatis hak tanggungannya juga menjadi hapus, ya. Ya biasanya diroya, ya kan, kalau di istilahnya itu nanti biasanya itu hapus, sudah selesai lah, ya. Yang kedua, bisa jadi hapus karena dilepaskan oleh pemegang hak tanggungan. Maksudnya sengaja melepaskan haknya. Jadi pihak kreditur sengaja melepaskan haknya. Boleh-boleh saja. Mungkin atas sesuatu hal mungkin, ya kan. Berdasarkan mungkin kesepakatan, sudahlah ini saya lepaskan saja meskipun masih punya. Silakan saja, boleh memang. Ini menjadi hapus. Karena apa? Ada pelepasan sukarela dari pihak pemegang hak tanggungan. Yang dalam hal ini adalah berposisi sebagai kreditur. Orang yang memberikan, katakanlah, hutang atau yang berpiutang, ya, berpiutang. Atau yang ketiga, hapusnya itu karena pembersihan oleh pengadilan. Ya ini biasanya mungkin terjadi sengketa, ada cacat formil atau cacat material misalnya, ya kan, proses utang piutangnya misal dibatalkan oleh pengadilan atau ada lain hal. Prinsipnya begini. Prinsipnya ketika terjadi sengketa terhadap hak tanggungan, kemudian diputus oleh pengadilan, dinyatakan itu hapus, maka menjadi hapus, dibersihkan oleh pengadilan. Artinya apa? Dia dianggap tidak punya utang lagi, mungkin ada proses yang lain, apa pernah dibayar atau yang lain sebagainya, ya, yang menyebabkan daripada hak tanggungan itu menjadi hapus. Ini biasanya terjadi kasus sengketa biasanya itu, ya. Artinya perkaranya adalah perkara yang sengketa antara pihak debitur dan kreditur, kemudian melalui putusan pengadilan, ya. Atau hapusnya tanah yang dijadikan hak tanggungan, maksudnya musnah misalnya. Musnah, nah ini juga menjadi hapus karena nanti ketika nanti akan dieksekusi objek tidak ada. Ini biasanya itu tanah-tanah yang ada di, katakanlah, dekat bantaran sungai atau laut, dan ada banyak tuh tanah-tanah hapus itu kan, karena kasus aliran sungai, dulunya tanahnya luasnya 5.000 meter, tiba-tiba hilang menjadi sungai, atau laut misalnya, dulunya di pinggir laut misalnya, kemudian dia menjadi hapus. Maksudnya begini, hapusnya tanah tadi itu, ya, artinya objeknya tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi, ya, hapusnya tanah, hilangnya tanah, maka akan menjadi hapusnya juga itu hak tanggungan yang dijadikan objek. Karena nanti juga percuma juga nanti kalau mau dieksekusi apanya, objeknya sudah tidak sudah tidak ada di tempat karena alam atau karena kejadian apa begitu, biasanya itu nanti akan menjadi hapus, ya. Ya saya kira itu yang perlu saya sampaikan, melanjutkan materi
yang kemarin tentang hak tanggungan. Demikian, wawal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.